Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang begitu banyak yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghitungnya. Maka hendaknya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di sebuah tempat yang gelap, kita tidak bisa melihat apapun meskipun mata kita sehat. Maka apa yang paling kita butuhkan tatkala kita berada di ruangan, tatkala kita berada di tempat yang gelap gulita, yang tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Maka dalam keadaan seperti itu, yang paling kita butuhkan adalah cahaya yang bisa mendatangkan sinar, yang bisa membuat kita melihat, yang bisa menuntun kita agar kita bisa bersikap, agar kita bisa berjalan dengan benar. Demikian pula kita yang hidup di dunia ini, hakikatnya kita membutuhkan hidayah, membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup di dunia ini, seandainya kita tidak berjalan di atas petunjuk Allah, di atas petunjuk yang benar, maka tentunya kita akan tersesat. Dan orang yang tersesat adalah orang yang paling sengsara, orang yang paling rugi, tidak hanya di dunia ini, bahkan di akhirat kelak. Makanya setiap orang, khususnya seorang muslim, dia setiap saat, setiap waktu membutuhkan yang namanya hidayah, membutuhkan yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sedetik pun seandainya kita tidak di atas petunjuk Allah, seandainya sedetik kita tidak mendapatkan hidayah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan terjatuh ke dalam kesengsaraan. Tentunya kita akan terjatuh ke dalam kerugian. Maka darinya hendaknya kita senantiasa, setiap saat kita membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita di dunia ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada di atas jalan yang benar,
jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita setiap hari kurang dari 5 kali kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Namun realitanya ada di antara saudara-saudara kita atau bahkan diri kita ternyata kadang tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini penting sekali bagi kita untuk mengetahui bagaimana kiat-kiat, bagaimana caranya agar kita benar-benar bisa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama adalah hendaknya kita memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman yang benar dan tauhid yang benar, kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, yang tidak dicampuri keimanan mereka dengan kotoran-kotoran kesyirikan, yaitu kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengoreksi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mengoreksi tauhid kita. Apakah tauhid kita telah benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah ternyata iman kita dan tauhid kita masih tercampuri kesyirikan-kesyirikan? Maka kalau ternyata tauhid kita belum benar, iman kita belum benar, maka bagaimana mungkin kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah, yang mana di zaman modern ini tetap yang namanya kesyirikan itu tersebar luas, merajalela dalam kemasan-kemasan yang mungkin baru, yang bisa menipu seseorang yang dia tidak mengerti hakikat tauhid, yang dia tidak pernah mempelajari namanya kesyirikan-kesyirikan. Maka hendaknya kita mengintrospeksi, mengevaluasi tauhid dan iman kita. Apabila ternyata kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, mungkin kita belum memiliki iman yang kuat, iman yang benar, tauhid yang benar. Maka hendaknya kita belajar dan terus belajar ilmu tauhid dan ilmu akidah dan juga tentang masalah keimanan. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bersungguh-sungguh mencari hidayah tersebut, yaitu hendaknya kita tulus dan jujur, yaitu mencari hidayah atau kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin seseorang itu akan diberikan hidayah oleh Allah namun dia malas-malasan, namun dia berpangku tangan, dia hanya duduk santai, tidak mau mencari hidayah tersebut, tidak mau yaitu mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin bagi dia untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah Allah itu sangatlah mahal harganya, dan hidayah Allah tersebut hanya diberikan
bagi orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur menginginkan hidayah tersebut. Apabila dia orang yang tulus, maka dia akan mengejar mati-matian hidayah Allah tersebut. Dia akan berjuang keras, dia akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan hidayah tersebut. Maka di sini cara yang kedua adalah hendaknya dia berusaha keras, berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalannya. Maka jangan sampai malas-malasan dari mendapatkan, dari mencari hidayah Allah, karena hidayah Allah itu hanya diperuntukkan, hanya diberikan bagi orang yang benar-benar tulus dalam mencarinya. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, di antara cara untuk mendapatkan hidayah Allah adalah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang mulia, surat An-Nur ayat 54. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mentaatinya, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan diberikan hidayah, kalian akan diberikan petunjuk, kalian akan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah mendapatkan ilmu, ketika kita telah mengaji, maka hendaknya kita amalkan, yaitu kita benar-benar mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada perintah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kerjakan perintah tersebut. Apabila ada larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita jauhi larangan tersebut. Dan apabila ada kabar-kabar, berita-berita yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita percayai, maka kita benarkan, maka kita yakini. Maka orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan, maka akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang memaksiati, orang yang durhaka, orang yang menentang, orang yang tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan berharap untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini hendaknya kita berusaha untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, di antara kiat ataupun cara untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an serta mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam Al-Qur'anul Karim terdapat petunjuk, terdapat hidayah. Bahkan Al-Qur'anul Karim menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang lebih lurus, yang itu semuanya adalah mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk, mengantarkan kepada jalan-jalan yang lebih lurus. Maka orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia sering-sering membaca Al-Qur'anul Karim dan juga dia mentadaburi apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dia memahami, dia memperhatikan isi kandungan dari Al-Qur'anul Karim tersebut, dan juga dia amalkan
sehingga Al-Quran tersebut menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka inilah yang harus dipahami. Terlebih kita yang seringkali membaca surat Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Yang mana dalam surat Al-Fatihah ini kalau kita benar-benar memahami isinya, itu menjadikan kita akan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dikarenakan kita tidak paham tafsirnya, tidak paham yaitu makna dari surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek yang sering kita dengar, maka kita pun ternyata tidak mungkin bisa mendapatkan hidayah, sehingga perilaku kita, perbuatan kita menyalahi Al-Quranul Karim, menyalahi dari apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Maka hendaknya kita sering bermuamalah dengan Al-Quranul Karim, membaca ayat-ayat Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana qudwa kita, panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhlak beliau adalah Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, cara dan juga kiat agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memperbanyak doa, memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua adalah pada hakikatnya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak mengerti bimbingan, orang-orang yang tidak mengetahui petunjuk yang benar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhallun." Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian semuanya adalah orang-orang yang tersesat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk, kecuali orang yang aku berikan bimbingan ataupun hidayah. Kemudian fastahduni ahdikum, maka ketika kalian semuanya adalah orang-orang yang tersesat, hendaknya kalian meminta hidayah, meminta petunjuk kepadaku, maka aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan bahwasanya apabila kita ingin petunjuk, ingin mendapatkan hidayah, hendaknya kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengajarkan doa-doa yang mana di dalam doa-doa tersebut kita memohon, kita meminta kepada Allah hidayah ataupun bimbingan ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, yaitu al-huda, wat tuqa dan ketakwaan, wal afafa dan kemuliaan diri, wal ghina dan kecukupan. Maka ini diantara doa yang bisa kita panjatkan dengan penuh ketulusan untuk kita meminta kepada Allah agar diberikan hidayah, agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang pertama kita telah menjelaskan akan urgensi pentingnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bagaimana kiat-kiatnya, cara-caranya agar bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
dan kita yang telah mendapatkan hidayah, ada kemungkinan hidayah tersebut dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Maka hendaknya kita yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, kita pun melaksanakan kiat-kiat tersebut agar hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini tetap langgeng, tetap ada sampai akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing kita agar kita terus berada di atas jalan yang lurus hingga akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bismillah.